Ketahanan Pangan Nasional Presiden Prabowo Subianto, Pertamina Gas Negara atau PGN melakukan kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional serta pemerintahan Kota Semarang dalam pembagian bibit gratis serta penanaman padi biosalin di tanah pesisir. Nah, hari ini 21 Desember 2024, PGN bersama BRIN sedang membagikan benih di lahan salin. Lalu, seperti apa pembagian benih tersebut? Yuk kita ikuti liputannya. PGN selaku subholding gas Pertamina menjalin kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan pemerintah Kota Semarang untuk mendukung program ketahanan pangan yang telah dirancang oleh pemerintah pusat. Program tersebut dilakukan melalui budidaya padi biosalin di pesisir utara Semarang, tepatnya Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Diketahui kondisi lahan pesisir utara Jawa saat ini sangat abrasif dan kurang subur, seiring dengan air laut yang semakin mengikis tanah pesisir pantai. Program ini akan menggarap padi biosalin seluas 20 hektar yang bisa dikembangkan menjadi 100 hektar. Wali Kota Semarang, Hevea Rita Gunaryanti Rahayu, menyampaikan bentuk apresiasinya atas program yang dilakukan oleh PGN dengan harapan Kota Semarang menjadi salah satu tempat swasembada pangan untuk ikut serta dalam program pemerintah pusat. Yang pertama tentunya kami mewakili pemerintah kota dan tentu khususnya kelompok tani sumber rezeki di sini yang sudah dibantu oleh PGN. Ini bantunya biasanya kan hanya mungkin bibit saja, saprodi saja, tapi ini ternyata pendampingan sampai 1 tahun. Ya, dan seluas 20 hektar. Ya, tentunya kami berharap dengan adanya pendampingan ini akan bisa memberikan masyarakat untuk semakin bisa sejahtera, khususnya di wilayah pesisir. Tapi tentu kami sekali lagi menyampaikan terima kasih karena ini untuk nantinya Kota Semarang juga bisa menjadi kota yang bisa swasembada pangan, daerah yang swasembada pangan, dan juga ini merupakan program unggulan yang sudah menjadi programnya dedicated dari pemerintah pusat. Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hari Budi Sidarta, mengatakan lingkup bantuan CSR PGN berupa pengembangan produksi padi biosalin akan dilaksanakan dari Desember 2024 hingga April 2025 yang terdiri dari bantuan benih dan pupuk dan dilanjutkan pendampingan pasca panen dan pengolahan prosesing benih sampai Desember 2025. Hari pun menekankan komitmennya atas program pengembangan lahan salin ini yang akan berlangsung sampai 1 tahun ke depan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang yang menjadi wilayah operasi PGN. Dan komitmen kami di PGN untuk mendukung program-program yang berbasis inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar, khususnya di sekitar operasi PGN. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan baik dan dapat berlanjut terus jadi program yang sustain di PGN untuk Kota Semarang khususnya. Selain itu, Hari juga menambahkan, sejak 2021 produktivitas lahan di Semarang menurun sejak terkena banjir, sehingga menjadi salah satu alasan bagi PGN untuk mengembangkan lahan salin di Semarang dengan BRIN agar dapat beroperasi dengan produktif lagi. Kita mengadop bibit baru yang tahan atas salinitas tinggi, di mana di Semarang ini sesuai informasi yang kami terima bahwa sejak 2021 setelah terkena banjir rob, tanah ini jadi tidak produktif. Jadi kita harapkan dengan bibit yang tahan akan salinitas tinggi ini dapat menghasilkan produksi padi yang bagus dan bisa berkesinambungan ke depannya seperti itu. Ya pemirsa, di sini yang saya pegang merupakan salah satu benih dari benih untuk dikhususkan lahan salin yang telah diriset oleh Badan Riset Nasional. Sebagai informasi, lahan salin merupakan lahan dengan tanah mengandung garam yang mempengaruhi produksi tanahnya, pemirsa. Dengan benih ini, pemirsa, yang biasanya panen hanya 1 kali bisa menjadi 2 kali dalam 1 tahun.
Program ini merupakan bagian riset smart farming biosalin 1 dan 2. Padi biosalin merupakan varietas benih padi yang tahan terhadap kadar garam tinggi. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Hayati dan Bioteknologi BRIN, Nugroho Nur Susanto menyebutkan bahwa memang bibit tersebut dikhususkan untuk lahan salin yang diharapkan bisa tumbuh 2 kali dalam setahun dari yang biasanya hanya 1 kali untuk panen padi. BRIN juga memiliki teknologi sistem penyimpanan modern untuk menyimpan benih padi biosalin guna menjaga stabilitas harga. BRIN pun mengapresiasi langkah pemanfaatan lahan pesisir untuk budidaya padi biosalin bersama PGN dan Pemkot Semarang. Kembangan itu tidak hanya kembangan risetnya, tapi mengembangkan ke mass production-nya nanti. Menerapkan sehingga nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota tadi, swasembada pangan dapat kita dukung. Kalau angka salinitas tadi, itu memang ada angka-angka khusus yang nanti akan disampaikan oleh kami ya Bapak, bahwa memang bibit yang ini khusus untuk di area-area payau. Di kami di BRIN, di sini ada banyak komponen. Kami di sini ada Brida, kemudian ada rekan-rekan dari pusat riset yang memang bekerja di sini. Karena ketika menerapkan kan tidak hanya di kampus kami ya Bapak Ibu, ketika kita perlu lahan salin, kami perlu lokasi yang memang sesuai dengan kondisinya. Nah di sini dibukakan oleh Bu Wali Kota lokasi-lokasi yang nanti sesuai dengan kondisi itu. Kalau kami di lab istilahnya itu kan lokasinya tertutup di lab saja. Nah dengan sini akan terbuka dan kita lihat nanti animo masyarakat untuk bisa menyerap hasil riset kami seperti apa. Kemudian juga nanti kan kita lihat tadi ada kelompok tani yang bisa menyerap hasil riset kami dan itu sangat penting bagi kami sehingga hasil riset dari kami ini berdaya guna bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki, Muhammad Bahrun, memberikan tanggapan rasa syukurnya karena dengan program kolaborasi antara PGN, BRIN, serta pemerintah Kota Semarang dapat membangkitkan kembali sumber rezeki petani lokal. Ya, merasa terima kasih pastinya untuk harapan ke depan. Mudah-mudahan petani sumber rezeki akan lebih maju lagi, lebih memang benar-benar menjadi sumber rezeki yang sebenarnya ya. Itulah tadi keseruan dari pengembangan lahan salin yang dilakukan oleh kelompok tani Sumber Rezeki. Semoga program pengembangan lahan salin ini yang diinisiasi oleh PGN mampu memperkuat ketahanan pangan nasional serta mencapai target swasembada pangan 2028 yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Semarang, Salma Wijaya dan juru kamera Ridwan, CNBC Indonesia, Beyond Business.